meninggalkan bukan berarti tidak peduli. Karena seni menjadi bijaksana, kita harus tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita perjuangkan. Baik, terima kasih saudari pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membuka sharing diskusi kita pada kesempatan malam hari ini. Namun sebelumnya tak lupa saya menyapa terkhusus untuk sahabat-sahabat Dhamma umat Buddha dari Wihara Nabire. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu serta sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir duduk di depan kita, ya, jadi malam hari ini kita berjumpa lagi. Tetap yang dari Buddhis, saya yang bertugas di sini. Tetapi malam hari ini saya mendapatkan sahabat baru sebagai seorang pemuka agama juga, yaitu Bapak Pendeta. Beliau yang tadi saya sudah tanya jawab sedikit singkat, beliaulah yang benar-benar menguasai daerah Nabire ini, ya. Beliau yang lebih menguasai. Jadi malam hari ini saya sebagai benar-benar tamu, ya, bukan bintang tamu karena bintangnya di langit. Sebagai tamu menemani beliau, kita akan sharing bersama, diskusi bersama. Tadi malam kita sudah sharing diskusi mengenai topik yaitu gagal move on. Bapak Ibu hari ini masih gagal atau sudah move on dengan tadi malam? Oh, kalau kegiatan tadi malam nggak move on nggak apa-apa. Dan malam hari ini kita akan sharing diskusi satu buah topik yang tidak kalah menarik, yaitu tentang sohib sejati atau sahabat sejati, teman sejati, pokoknya segala sesuatu yang sejati, asal bukan pohon jati, ya, karena udah habis ya, Pak. Udah habis. Jadi apa sih sahabat sejati itu atau sohib sejati yang perlu kita miliki, perlu kita jaga, perlu kita rawat? Kalau di dalam agama Buddha, sahabat sejati merupakan berkah. Asewana cabalana panditana casewana ujaca pujanianam eta manggalam utama. Jadi bergaul dengan orang bijaksana, tidak bergaul dengan orang tak bijaksana, menghormat yang patut dihormati atau menghormat yang lebih tua adalah berkah utama. Ternyata Bapak Ibu teman-teman, memiliki sahabat sohib atau teman yang baik ini adalah berkah utama juga. Kenapa? Karena sahabat yang baik, teman yang baik, ibaratkan obat juga, akan mengingatkan kita ketika kita mau melakukan kejahatan, berani menegur kita ketika kita hendak melakukan kejahatan, ada di saat kita suka maupun duka. Bukan datang ketika kita sedang senang, pergi ketika kita sedang susah. Nah, maka kita perlu yang namanya sahabat sejati atau sahabat atau sohib sejati, yaitu bukan hanya teman, mungkin Bapak Ibu pasangan, mungkin sahabat sejati di dalam bisnis, ataupun sahabat sejati antar umat beragama seperti pada malam hari ini. Memang saya dengan Bapak Pendeta baru ketemu hari ini tadi, tetapi kalau prinsip saya Bapak Ibu, sekali jumpa kita bersaudara, maka kita jumpa jalan. Ada, saya di Sumatera itu ada rumah baca namanya jumpa jalan. Jadi sekali jumpa kita bersaudara. Jadi kalau Bapak Ibu tadi malam udah ketemu saya, berarti kita sudah saudara. Maka di sini
malam hari ini mau minum kopi, makan gratis karena saudara. Kalau yang merasa belum saudara, nah nanti ada bilnya di samping ya. Ya, sahabat sejati merupakan berkah utama karena kita sebagai manusia tentunya tidak hidup sendiri. Walaupun kadang-kadang kita merasa sendiri, tetapi ternyata kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Salah satunya kadang untuk teman curhat, ya mentok-mentoknya untuk pinjam uang lah ya. Ya, kadang-kadang teman sejati kan seperti itu juga. Ternyata memiliki teman sejati, teman yang baik, itu adalah berkah utama. Maka Bapak Ibu, ketika kita dalam pergaulan, dalam pertemanan, kita juga harus pintar-pintar bergaul dengan orang lain. Bukan, ingat ya, bukan memilih-memilih orang ya, tetapi harus pintar-pintar bergaul dengan orang lain. Misalnya ketika orang itu, kita punya teman membawa kita pada perkembangan secara ilmu sosial ataupun spiritual, maka teman-teman jaga teman yang seperti itu, perjuangkan teman yang seperti itu. Ia yang ada ketika kita suka maupun duka. Bukan berarti tidak bergaul dengan orang yang tidak sahabat sejati, nggak boleh, boleh. Tetapi kita harus tahu sampai mana sahabat ini memberi pengaruh kepada kita. Kadang-kala berarti kalau sahabat sejati, kalau sama saya pokoknya senang sama-sama, baik sama-sama, buruk pun sama-sama. Ingat, teman sejati dia akan melarang ketika kita mau berbuat buruk, dan dia selalu mendukung ketika hal itu yang baik, bukan sebaliknya. Tetapi ketika kita bisa menjadi sahabat ataupun sohib sejati bagi orang lain, bukan berarti kita menghindari orang yang tidak bijaksana atau tidak baik. Tetapi ketika kita ingin memiliki sahabat atau teman yang sejati, terutama dan utama, jadilah kita sahabat sejati bagi orang lain. Kadangkala kecenderungan Bapak Ibu, kita lebih sering mencari orang yang cocok ataupun sesuai dengan kita. Sering kita menemukan orang yang cocok, yang sahabat yang baik untuk kita. Tetapi kita jarang sadar kita juga harus menjadi orang baik biar bisa mendapatkan sahabat yang baik, teman yang baik. Peribahasanya kalau kita belum bisa menjadi menemukan orang-orang baik, maka kita menjadi orang baik di antara orang lain dan menjadi orang yang berguna di antara orang lain. Bapak Ibu, bahwa hidup sebagai manusia, kita hidup itu harus menghidupkan kehidupan, bukan kita memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Saya ulangi Bapak Ibu, kita hidup sebagai manusia ya, yang berbeda dengan makhluk lain. Kita terlahir sebagai manusia itu merupakan, bisa dikatakan, makhluk yang paling sempurna, walaupun tidak sempurna-sempurna amat, tetapi kita lebih baik dari makhluk-makhluk di sekitar kita. Dan kehidupan kita sebagai manusia seharusnya menghidupkan kehidupan manusia lainnya, bermanfaat bagi manusia lainnya, bukan memanfaatkan teman kita, orang lain untuk kita bertahan hidup. Nah, ini akan menjadi bumerang atau menjadi malapetaka bagi kita sendiri kalau kita memanfaatkan sohib sejati kita, sahabat kita untuk kita bertahan hidup. Tetapi sejatinya hidup, kita harus menghidupkan kehidupan orang lain, bukan memanfaatkan orang lain. Tapi kadang ada yang protes, Bante, tapi kok saya baik sama orang kok malah saya dimanfaatkan. Ada Bapak Ibu yang pernah ngomong gitu? Atau sedang merasa? Ingat Bapak Ibu, ketika kehidupan kita masih bisa dimanfaatkan orang lain, berarti kita masih bermanfaat. Tapi ingat, bermanfaatnya juga harus bijaksana. Bukan hanya bijak sini ya, harus bijaksana juga.
sampai mana kemampuan kita, sampai mana kita itu bermanfaat bagi orang lain. Ketika kebermanfaatan kita bagi orang lain, bagi makhluk lain di sekitar kita, kita bahagia, kita mampu lanjutkan. Walaupun orang lain tidak melakukan itu pada kita, tetapi ketika kita bermanfaat bagi teman kita, sahabat kita. Karena ada satu lagu yang sering menjadi favorit saya ketika saya sering ke gereja juga. Ini bukan lagu Buddhis, lagu Pak Pendeta. Ya, pembukaannya sedikit lah ya. Hidup ini adalah kesempatan. Ada yang hafal di sini? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Apalagi? Gak usah panjang-panjang lah ya, nanti saya jadi artis di sini. Intinya hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah berkah berarti. Selagi hidup saya masih bisa dipakai, intinya ketika kita masih mampu, hidup kita memberi manfaat bagi orang lain, bagi sohib sejati kita, keluarga kita, maka lakukanlah. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita bisa memberi manfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Maka lagu itu kan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani. Nah, mau diisi selanjutnya nggak apa-apa. Selagi masih mampu, pergunakanlah hidup saya sebaik-baiknya. Maka kita selagi kita masih mampu, kita manusia itu bukan lahir, bukan hadir untuk mendapatkan, untuk dilayani, tetapi kita manusia itu untuk melayani siapapun di sekitar kita, orang lain, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kita menyempurnakan kebajikan kita perlu orang lain. Kita untuk menjadi manusia yang mulia, kita juga memerlukan orang lain menjadi ladan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebaik-baiknya sahabat adalah sahabat yang berani menegur sahabatnya ketika ingin atau mau melakukan kejahatan, dan selalu mendukung teman, sahabat, ataupun saudara-saudaranya, tetangga ketika mau berkembang di depannya. Ya, mungkin itu pembukaan dari saya. Nanti Bapak Ibu kalau mau bertanya kita lanjut lagi, karena yang duduk di depan sekarang bukan hanya saya sendiri. Kalau saya sendiri mungkin ngomongnya sampai berbusa-busa. Ya. Itu, terima kasih. Terima kasih Bu. Jadi pertanyaannya, bagaimana menghadapi sahabat yang toksik? Jadi pertanyaannya, kalau ditinggal nanti dibilang habis manis sepah dibuang. Begitulah kadangkala manusia. Tetapi saya ingin membuka dengan menjawab dengan satu quote yang sering saya pakai. Meninggalkan bukan berarti tidak peduli. Karena seni menjadi bijaksana, kita harus tahu mana yang harus kita tinggalkan dan mana yang harus kita perjuangkan. Kalau di dalam Buddha sendiri bilang ke para biku, wahai para biku, sebelum engkau menemukan sahabat sejati yang misalnya lebih tinggi kebijaksanaannya atau pengetahuannya dengan kamu, ataupun setidaknya setara dengan kamu, lebih baik engkau berkelana seorang diri. Kadang-kala Bapak Ibu, kita mencari teman, kita mencari sahabat, menerima semua hanya karena takut kesepian. Tetapi ketika kita memiliki semua itu tetapi tidak sesuai, memang kita tidak kesepian, tetapi hidup kita lebih kesulitan. Kadang-kala kita tidak meninggalkan hanya karena takut sakit hati orang lain, tetapi orang lain tidak pernah memahami bahwa kita hatinya lebih sering sakit. Jadi kalau dari saya Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan Bapak Pendeta tadi. Bila kita memiliki teman atau sahabat sejati
tetapi kadangkala dia membuat kita justru malah turun, atau mungkin perilakunya tidak baik, atau dalam bahasa ABG sekarang toksik ya. ABG, kalau ibu juga ABG, ibu belum gocap ya kan. Nah, kalau kita tidak bisa mengubah dirinya kembali menjadi lebih baik, kita yang harus mengubah diri kita, tidak terlalu membuat apa yang dilakukan mereka, yang dilakukan dia, mengubah diri kita lebih buruk. Ingat Bapak Ibu, kita bisa berteman dengan siapapun, tetapi seperti yang Pak Pendeta tadi bilang, sahabat bukan hanya seleksi, tetapi kita tahu loh mana barang yang panas yang akan melukai kita. Walaupun di dekat kita bisa menjadi teman, tetapi jangan disentuh terlalu dalam, nanti kita terluka. Kadang-kala dalam perjalanan kita menemukan teman atau sahabat yang awalnya baik, makin baik, tetapi setelah banyak hal kita lewati berubah menjadi tidak baik. Ingat Bapak Ibu, dia yang berubahkah atau kita yang membuat dia berubah? Kadangkala kita juga harus bercermin Bapak Ibu dalam hal pertemanan, persahabatan. Kadangkala kita merasa, oh sahabat saya kok sekarang berubah ya, kok nggak baik lagi ya sama saya ya. Tapi Bapak Ibu, kadangkala kita juga harus bercermin. Kadangkala banyak sahabat kita di sekitar kita berubah, ternyata kita yang membuat mereka berubah sikapnya. Kalau memang itu bukan karena kita, oke, kita yang harus berubah sikap kepada mereka. Mungkin kalau teman yang sejati, ketika temannya melakukan hal yang salah, kita bisa marahi dia, kita bisa marahi, bahkan maki-maki, karena marahnya seorang sahabat tidak akan melukai hati. Dan marahnya bukan karena rasa benci, tetapi marah karena peduli. Tegas bahasanya, enggak marah ya, tapi tegas. Jadi marahnya seorang sahabat itu kadang-kala seperti marahnya seorang ibu kepada anaknya yang melakukan kesalahan. Mungkin dipukul, mungkin dibentak, tetapi ibu memukul, ibu membentak itu bukan karena rasa benci, tetapi ingin anaknya yang melakukan kesalahan berubah. Kalau memang kita memiliki sahabat yang seperti itu dan kita masih peduli kepada orang itu, sebaik mungkin, sebisa mungkin, dengan kalimat, dengan kata, dengan tindakan yang setidaknya bisa mengubah dirinya. Kalau memang tidak bisa, buat apa kita mengurung rasa benci, mengurung rasa derita yang berlebihan? Oke, lepaskan saja. Ingat, meninggalkan bukan berarti tidak peduli, karena seni menjadi bijaksana adalah tahu mana yang harus kita tinggalkan dan tahu mana yang harus kita perjuangkan. Setidaknya kalau kita tidak bisa menolong dia, kita jangan melakukan kejahatan atau tindakan yang tidak membahagiakan bagi dirinya. Mungkin itu jawaban dari saya. Bila ada yang kurang nanti bisa dipertanyakan kembali. Terima kasih. Terima kasih.